Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardi Akasta, mahasiswa dengan NIM 67012230678, akan menjelaskan tugas dari asesmen 2 saya, yaitu dengan data breast cancer. Untuk yang pertama-tama, di sini saya meload library yang diperlukan, seperti library Pandas, sklearn preprocessing untuk preprocessing, untuk train test split juga, dan model selection yang akan dipakai untuk klasifikasi mulai dari KNN, decision tree, ataupun MLP, classifier. Yang di mana kemudian di sini saya meload dataset, di mana dataset tersebut yaitu data dari breast cancer, yang di mana data yang dipakai itu dari age, year of operation, positive axillary, dan survival status maksudnya. Kemudian di sini dapat dilihat datanya terbagi menjadi 4. Dan di sini datanya sudah bagus, jadi tidak perlu digunakan label encoding lagi, bisa langsung ke fitur and label atau fitur scaling. Nah, di sini nih kita saya menggunakan plot distribusi data asli atau imbalance, yang dimana untuk menampilkan datanya nih masih imbalance, masih belum balance gitu. Kemudian di sini em, di running untuk memisahkan fitur dan label, yaitu X, df kolom 0 sampai 3, maksudnya kolom 1 sampai 3, yaitu age, year of operation, positif, dan labelnya yaitu survival status. Kemudian datasetnya dibagi menjadi data training dan data testing dengan test size 0,3, yaitu em, data testnya 70%, data trainingnya 70% dan data testnya 0,3 atau 30%. Kemudian di sini menggunakan standar scalar untuk fitur scaling. Kemudian em, mendefinisikan parameter range-nya di sini menggunakan parameter Xi 1 sampai 10 dengan gamma 0,001 dan 0,001 kernel RBF. Yang dimana menggunakan grid source SV atau SVC parameter dengan scoring recall CV5, refit sama dengan true, verbose sama dengan 3. Yang dimana dimasukkan ke dalam data extrain dan utrain. Di feed, kemudian di sini di print dan print classifier based estimator di sini mencari yang mana sih yang paling bagus gitu atau yang terbaik. Dan parameter terbaik dari didapatnya yaitu si 1 gamma 001 0,001 kernel RBF SPC. Nah, hasil prediksinya menggunakan confusion matrix menunjukkan model tidak mampu memprediksi kelas 2 di sini. Nah, untuk di plot confusion di sini terdapat data yang masih imbalance, yang dimana data yang aslinya 58 diprediksi 0 atau tidak baik lah. Dan data yang 34 diprediksi juga 0. Masih imbalance. Kemudian di sini untuk soal dari asesmen 2 yaitu meningkatkan performansi model machine learning dengan salah satu cara, yaitu mengubah metode preprocessing, melakukan resampling untuk menyeimbangkan data, dan menggunakan algoritma learning yang performasinya lebih baik. Di sini masih menggunakan KNN, masih menggunakan Nightburst classifier, yang dimana untuk pertama-tama membagi hasil data smooth menjadi data yang pertama-tama di sini import dulu library yang diperlukan, kemudian membuat instansi smooth untuk oversampling dengan KNN diatur ke 5 untuk smoothnya, kemudian menerapkan smooth oversampling pada data training. Nah, di sini hanya di terapkan smooth pada data training saja ya, karena nantinya di HPO yang digunakan hanya data training. Kemudian mengonversi data fitur yang telah di oversampling kembali ke data frame dan menetapkan nama kolom asli, yang dimana X mode columns X columns. Kemudian mengonversi data target yang telah di oversampling ke data frame, menggabungkan data frame, kemudian menampilkan beberapa baris pertama dari data frame. Kemudian di sini untuk kita lihat nih datanya udah stabil atau balance atau belum nih, dengan menggunakan plot, kemudian plot show. Di sini sudah terlihat datanya jadi balance 1 2 berbeda dengan yang sebelumnya, masih balance. Kemudian bagikan lagi hasil data yang udah stabil tuh menjadi X-Trains mode, S-Test mode, dan lain-lain. Dan sampai Y-Test mode dengan train test split. Dengan test size masih sama, test size-nya 30% dan yang trainnya 70%. Untuk data testing sebaiknya menggunakan data asli. Ini saran dari yang atas, hanya saya kopas. Kemudian di sini melakukan pre-processing dengan metode min-max scaler.
Kemudian mengimport pustaka yang diperlukan yaitu model selection grid as source SV dan KNN skillon neckboard. Kemudian dengan parameter eh, wax uniform distance and neckboard 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dengan metrik Euclidean Manhattan yang paling terguna sih menurut saya. Dan C Euclidean yang dimana membuat instansi gereja dengan KNN sebagai estimator menggunakan recall sebagai scoring metric untuk evaluasi model dan CV sama dengan 10 menunjukkan penggunaan 10 fault cross validation. Kemudian di fit lagi atau dimasukin ke pencarian of sample, mencetak parameter terbaik setelah tuning atau dilatih learning dan mencari best estimator atau parameter yang terbaik. Di sini dapat ditunggu kalau kata Pak Dedi bisa sambil tidur-tiduran. Kemudian tunggu datanya selesai di learning dilatih, oke. Kemudian menggunakan prediksi classifier predict X mode yang dimana ini menunjukkan data dari yang classifier tadi diprediksi. Datanya tuh sini hasilnya bagus ya 0,98, 1, 0,99, 1, 0,98, 0,99 dengan supportnya 167 data. Oke, kemudian setelah dapat ini maka kita dapat membuat kesimpulan metode KNN menjadi yang terbaik sejauh ini karena untuk prediksinya baik. Kenapa nggak menggunakan akurasi? Karena di slide imbalance juga ada bilang kalau untuk menentukan metode atau memprediksi metode sebaiknya jangan menggunakan akurasi untuk data yang imbalance. Kemudian di sini udah kita buat plot confusion metric dan hasilnya sangat baik ya. Soal untuk dari warnanya sama, yaitu yang dimana datanya nggak beda jauh gitu. Kemudian karena sejauh ini metode KNN terbaik kan di soal nomor 3 ada disuruh menggunakan algoritma learning yang performansnya lebih baik. Jadi kita coba tes lagi di metode atau algoritma learning satunya lagi yaitu di sini saya menggunakan MLP classifier. Yang pertama-tama kita langsung saja ke HPO karena datanya juga sudah di apa namanya sudah dibagi juga sampai ke sini sudah di pre-processing dapat langsung menggunakannya yang dimana saya menggunakan pustaka yang diperlukan dan mendefinisikan parameter. Nah, di sini saya mau pakai parameter 15, 45, 40 dengan max iternya yaitu 160 dan 320. Sama seperti tadi yaitu menggunakan recall sebagai scoring metric untuk evaluasi model. Sini sudah selesai datanya dicari parameter terbaik dan parameter terbaiknya itu activation, logistik, hidden layer size 45 per 10 max iter di 320 dan activation, logistik, hidden layer size. Oke, coba. Kemudian kita prediksi menggunakan MLP. Datanya di sini dapat dilihat ya kurang bagus dan untuk supportnya masih sama. Cuma precision recall event score-nya sangat jauh dibandingkan KNN. Kita lihat plottingannya, plot confusion matrix. Datanya nggak terlalu jauh, tapi tetap dapat dibilang datanya tuh kurang baik. Oke, jadi sejauh ini em, untuk apa namanya kan meningkatkan performansi model machine learning. Jadi itu dapat dilihat untuk pertama-tama cara meningkatkannya yaitu mengubah metode pre-processing yang saya gunakan yaitu dengan cara membuat SMOT atau pre-processing yang dimana datanya nih yang ini sudah di pre-processing juga sebelumnya. Kemudian data ini juga di resampling untuk menyimbangkan data dengan cara menambahkan dan mengurangkan data dengan cara KNN-nya itu di atas 5 gitu. Datanya udah stabil lah. Jika datanya udah stabil, melakukan apa namanya split data lagi dan pre-processing data lagi yang dimana metodenya tuh diubah gitu. Diubah juga algoritmanya diubah dari yang sebelumnya nih menggunakan SVC, di sini menggunakan KNN. Dan output yang diharapkan juga sudah balance ya, yaitu di apa precision, recall dengan advance score-nya sangat stabil. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.